Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 6-2, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, bertemu kembali dengan Bapak ya. Ini udah berapa minggu kita libur ya. Bukan libur sih, dalam artian PTS, kegiatan PTS. Mungkin buka pembelajaran di opkan dulu ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk kembali ya, Bapak. Setelah PTS ini dilaksanakan dan juga hasil PTS juga diberikan, sekarang efektif lagi pembelajaran ya, masuk kepada Bapak, yaitu sekarang adalah binatang halal dan haram. Ya, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu ya. Ini kebetulan kondisi masih ya seperti ini, kita masih belajar online. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya, guru-guru yang alislah ya, kepala sekolah, orang tua kalian semuanya ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Ala hadziniyah wa ala kontin sholah hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak sekalian, kita masuk kepada pelajaran 3, yaitu binatang halal dan haram. Ya, coba kalian buka bukunya ya, pelajaran 3. Di sini halaman 34 terus halaman 35. Tidak tertera sih halamannya ya. Binatang halal dan haram. Allah telah menciptakan binatang-binatang yang halal dan baik untuk kita makan. Namun suatu yang baik pun tentunya tidak boleh dimakan secara berlebihan. Menurutmu bagaimana sebaiknya mengkonsumsi makan yang halal dan sehat? Berikut akan kita pelajari binatang halal untuk konsumsi ya. Ini selalu diingatkan ya. Kita ada dua pilihan ya, orang Islam, itu halal dan haram. Tentunya kalau kita mau hidup sehat ya, terus kemudian ini kita harus mengkonsumsi binatang halal, bahkan halalan thayyiban ya, halal lagi baik ya. Nah ini, jadi kita bahkan yang halal juga, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan, itu ya. Jadi kita sebagai umat Islam ini ada aturannya dalam makan dan minum, termasuk kita mengkonsumsi binatang ya. Ada yang halal dan haram, tentunya kita makan binatang yang halal. Selanjutnya kita masuk kepada halaman berikutnya, yaitu peta konsep. Ya, peta konsep di sini adalah pertama materinya binatang halal dan haram. Terus membahas tentang binatang yang halal dagingnya. Terus kemudian cara menyembelih binatang, manfaat mengkonsumsi daging halal. Terus binatang yang haram dagingnya, memanfaatkan binatang yang haram dagingnya. Apa maksudnya? Siswa dapat menganalisis dan menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram untuk dikonsumsi. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita bisa mengklasifikasikan, bahkan bisa menganalisis, terus akhirnya kita bisa memilih mana binatang yang halal untuk kita konsumsi dan mana binatang yang haram untuk kita hindari dan kita jangan sampai kita konsumsi. Kata kuncinya binatang halal, haram, penyembelihan dan daging. Nah ini peta konsep itu artinya acuan untuk kita pembelajaran. Ya, kita masuk kepada halaman berikutnya, yaitu ayo mengamati. Bacalah dengan seksama tulisan singkat berikut. Mencegah virus corona dengan konsumsi makanan halal. Wah, ini berarti bukunya udah update nih. Ya, ternyata sudah ada di sini, yaitu virus corona. Ya, ini bukunya, alhamdulillah ini udah, berarti udah update dia nih, ada virus corona. Allah telah merintahkan setiap manusia hanya makan makanan yang halal saja, baik bagi tubuh serta mengikuti langkah syaitan. Namun pada hari ini banyak yang tidak mengindahkan perintah Allah sebagaimana terkandung surah Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 160 yang artinya, wahai manusia, makanlah dan
dari makan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sehingga terus muncul sebagai macam virus dan penyakit berbahaya akibat konsumsi makan yang tidak halal. Salah satunya adalah virus corona atau COVID-19. Oh iya, ini kan menurut berita ini kan, virus corona ini ada suatu berita dari Cina, itu kan dari Wuhan. Ada beberapa orang atau ini mengkonsumsi kelawar, ya. Kelawar kan haram, ya. Bahkan ada yang makan itu tikus muda apa sebagainya. Udah dikasih sama Allah yang halal, makan yang haram-haram. Akhirnya kan, ya kalau yang haram-haram itu tentunya banyak mudorotnya, termasuk ada virus. Maka itu kan di sini Allah menganjurkan, wahai manusia, makanlah dari makan halal yang baik di muka bumi, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah itu ya, udah dikasih makanan-makanan yang enak, yang bagus, yang sehat, malah milih makanan-makanan yang haram. Ya ini kena virus ya. Nah sekarang sedang berkembang atau wabah virus corona atau COVID-19. Padahal perintah Allah tersebut bila dipraktekkan akan mendatangkan keuntungan dalam kesehatan, baik kesehatan fisik maupun psikis, baik individu maupun sosial. Jadi kalau kita mengikuti perintah Allah ya pasti untuk kebaikan. Baiknya apa? Baik untuk kesehatan, baik fisik kita, baik untuk fisik, untuk jiwa, baik untuk individu kita, untuk orang lain juga. Nah kalau begini coba virus, ya kalau virusnya cuma buat diri sendiri saja, nah ini virusnya kan menyebar kepada orang lain. Ya akhirnya kita seperti ini kondisinya, ya karena virusnya menyebar kepada orang lain. Demikian antara lain disampaikan Ketua Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM, Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Aceh, Derhat Tengku Fakhr Razi MP, saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat di Lambang Kuping Gampong Penung Banda Aceh. Ini ya tentunya ini ada tulisan nih update tentang mencegah virus corona dengan makan atau mengkonsumsi makanan halal. Jadi kalau kita yang halal sehat, ya sekarang imunnya kuat atau imunnya ini, kita akan terhindar dari penyakit, bahkan dari virus-virus dan sebagainya. Aktivitas langkah 2 berikut. Nah ini kita lewatkan saja. Nah selanjutnya kepada halaman berikutnya 38. Binatang yang halal dagingnya. Allah menciptakan binatang untuk mencukupi kebutuhan manusia, misalnya untuk mengangkut beban, untuk membuat pakaian keseimbangan alam, dan terutama untuk dimakan dagingnya. Nah ini Allah menciptakan binatang untuk kebutuhan manusia ya. Nah, ada yang buat jadi kendaraan, kalau dulu tuh apa-apa belum ada mobil, ya pakai sapi, kerbau, apa sebagainya ya untuk ini. Waktu bapak masih kecil belum ada mobil, ya gitu. Bawa angkut apa-apa itu pakai rodanya depannya ada kerbau atau sapi dan sebagainya. Terus kemudian untuk pakaiannya tentunya nih, kalau sepertinya wool itu kan yang binatang itu kulitnya atau bulunya. Terus keseimbangan alam terutama untuk dimakan, terutama memang yang halal untuk dimakan dagingnya. Setiap manusia membutuhkan protein hewani untuk tubuh. Protein hewani hanya dapat diperoleh dari daging binatang. Oleh karena itu Allah menghalalkan daging binatang bagi kita. Ya, ini pilih. Ini ada gambar beberapa contoh ya binatang yang boleh kita konsumsi. Itu gambarnya sapi, terus kelinci, terus kambing, ayam, bebek, ya. Terus kemudian kerbau itu, ya itu silakan. Tapi tentunya nanti harus disembelih terlebih dahulu. Akan tetapi tidak semua jenis binatang yang ada di muka bumi ini halal bagi umat Islam. Ada binatang yang haram tapi bagi kita untuk makan dagingnya. Bahkan ada binatang tertentu yang najis untuk kita sentuh. Jadi di muka bumi ini juga ya makanan kemarin ada yang halal dan haram. Minuman juga ada yang halal dan haram. Sekarang binatang ada yang halal dan haram. Ya seperti itu. Jadi bahkan ada yang najis
kayak babi, anjing itu najis. Nanti lagi sempurna tuh. Jenis dan jumlah binatang yang diharamkan Allah untuk kita makan sangat sedikit dibandingkan dengan binatang yang boleh kita makan. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah pasti memberi manfaat dan kebaikan bagi manusia. Allah hanya menghalalkan yang baik dan berguna bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Jadi yang halal itu berguna, itu baik bagi kita. Ya, kalau yang haram tentunya ini adalah membawa mudarat atau mudarat artinya bahaya bagi kita ya, seperti itu. Nah, itu kita harus cerdas ya, memilih yang masuk ke dalam badan kita adalah binatang-binatang yang halal ya, seperti itu. Ayo kita melihat binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, kerbau dan ayam halal dagingnya untuk dikonsumsi kecuali babi. Nah, itu ada gambar makanan yang halal bergizi akan menyehatkan tubuh tuh, makan. Silakan makan sop, makan sate. Ya, sate ayam, sate kambing, sate kerbau, apa nggak jadi masalah. Kalau sate babi nggak boleh, ya gitu. Sate anjing nggak boleh, sate kucing apalagi. Sate tikus apa sebagainya nggak boleh itu. Ya, kalau kita konsumsi udah haram malah itu akan merusak diri kita. Ya. Binatang-binatang yang halal untuk kita makan yaitu binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, kerbau sebagainya. Semua binatang yang ternak kecuali babi halal bagi kita untuk makan. Allah berfirman surah Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya hewan ternak itu halal, dihalalkan bagimu. Al-Maidah ayat 1 tuh. Ya, dalil dalam artian untuk binatang ternak. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Silakan. Kalau ternak babi nggak boleh. Ya, kalau ternak kambing, sapi, kelinci, ya itu halal. Ya, silakan dimakan ya. Seperti itu. Selain binatang ternak, binatang air juga halal makan. Binatang air adalah binatang yang hidup dalam air, baik air tawar atau air asin atau laut maupun air payau. Allah berfirman, air payau itu adalah air campur pertemuan antara air asin sama air tawar, itu nama air payau ya. Di daerah pantai kalau nggak salah itu ya. Kalau air tawar ya sawah, kali, air asin ya laut, terus kemudian air payau itu pertemuan antara air asin sama air tawar. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi hewan-hewan laut ya itu bangkainya itu halal ya. Bahkan kan mungkin di laut lama dan sebagainya. Terus kemudian dia anak yang nelayan pada ngambil ikan di laut. Nah, ini ada hadisnya di bawah nih. Bahkan bangkai pun dihalalkan untuk kita makan. Harus dijelaskan oleh hadis Nabi, uhillat lana maitatani al-hut wal jaradu. Artinya dihalalkan untuk kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang tuh. Jadi kalau ikan nggak usah disembelih, ikan itu disiangin aja, maksudnya dibersihin, kan banyak kotoran-kotorannya itu ya. Ini dikeluarin. Tapi kalau hewan-hewan darat yang harus disembelih dulu, karena kalau nggak disembelih itu haram hukumnya. Walaupun halal, kalau nggak disembelih jadi haram, bangke jadinya kalau nggak disembelih ya. Seperti itu. Dua bangkai yang halal untuk dimakan yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi belalang juga ada, tapi belalang juga harus pilih-pilih, jangan belalang sangit. Belalang sangit membahayakan kalau dimakan, ya membahayakan. Ada belalang yang memang belalang kayu tuh ya, seperti itu. Kalau belalang sangit mah diambilin aja udah kita nggak enak ya, apalagi dimakan ya, seperti itu. Jadi menurut ayat tersebut, meskipun kita menemukan ikan atau belalang dalam keadaan mati atau bangkai, halal bagi kita untuk dimakan. Dalam pengertian yang lain, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita wajib menyembelih binatang air, tidak wajib menyembelih binatang air ketika naik konsumsi. Bagaimana yang harus kita lakukan terhadap binatang air? Jadi binatang laut itu nggak usah disembelih. Tapi ingat ya, kalau udah kelamaan mati atau bercampur juga dengan
Kadang-kadang limbah, hati-hati itu. Itu namanya membahayakan. Kalau membahayakan walaupun ikan ya, kalau udah bercampur dengan limbah-limbah, karena itu membahayakan tubuh, itu harus dilihat-lihat. Ya begitu. Tapi kalau yang bersih, suci, walaupun dia udah mati, masih belum jadi berbau apa atau sebagainya, ya silahkan ya seperti itu. Tapi kalau udah bau, udah apa itu membahayakan. Jadi apa namanya, membahayakan tubuh kita. Binatang-binatang yang Allah halalkan yaitu satu, binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau, domba. Nah ini halaman berikutnya ya. Binatang halal dimakan yaitu binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau, domba, dan kambing. Itu binatang ternak tuh ya, sapi, unta, kerbau, domba, dan kambing sebagainya itu halal. Dua, binatang air baik laut tawar maupun air payau tuh seperti itu. Ini kesimpulannya ini ya. Tiga, semua binatang yang tidak dijelaskan karena dalam Al-Quran maupun hadis Nabi seperti itik dan angsa. Jadi ada beberapa mungkin nggak tertera dalam Al-Quran, itu tetap halal ya, seperti itu. Ya anakku sekalian, selanjutnya adalah cara menyembelih binatang. Binatang yang halal dagingnya harus disembelih secara benar terlebih dahulu agar dapat kita makan. Tata cara syarat untuk memilih binatang diajarkan dalam Islam sebagai berikut. Satu, orang yang menyembelih harus orang yang beragama Islam. Jadi kalau menyembelih binatang untuk kita konsumsi ya, kalau mau disembelih binatang apa namanya, orang itu harus orang Islam, nggak boleh kita nyuruh dalam artian untuk menyembelih orang yang bukan Islam. Dua, menyebut nama Allah ketika pisau diletakkan di leher binatang yang akan disembelih. Jadi kita bismillah, Allahu Akbar ya, seperti itu. Kita menyebut nama Allah ya. Kemudian tiga, menggunakan pisau yang tajam, jangan pisau yang tumpul, karena nanti kalau pisau yang tumpul nggak putus-putus ya, seperti itu. Nah kalau istilahnya kita motong itu jangan langsung putus, kalau putus itu makruh ya, makruh. Tapi kalau ini potong di sekitar sini, saya putus ini ya, tenggorokan, terus kemudian ada urat yang samping kiri samping kanan itu ya, tuh ini. Kalau sampai putus karena ketajaman ya boleh, itu makruh, cuman ya nggak jadi masalah. Nah ini memutus jalan napas nih, jalan napas pinggir kanan pinggir kiri. Terus memutus jalan makan yang tengah ya. Karena memutus dua urat darah di bagian kanan dan kiri leher yang disembelih. Nah ini pokoknya semua yang di sini ya. Masalah putus ini semua kiri, kanan, tengah, semua itu ya. Seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, "Ma anharad damu wa dzikra rasmullahi alaihi faquluhu." Rawal Bukhari Muslim. Artinya apa-apa yang dapat mengalihkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, hadis atau halal untuk dimakan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang mengalihkan darah itu atau harus dipotong ya, terus kemudian disebut nama Allah, silakan makan ya, seperti itu. Nah itu tata cara menyembelih binatang ya. Orang Islam menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, memutus jalan napas, memutus jalan makan, memutus urat di bagian kanan dan kirinya. Pada saat hendak menyembelih binatang dianjurkan untuk merebah tubuh. Nah ini maksudnya supaya ini ada tata cara yang lain ya. Direbahkan terus kemudian sebelah rusuk kiri dan menghadap kiblat. Ya, hadapkan ke kiblat sana. Apabila binatang tersebut memiliki leher panjang dianjurkan menjulih pada bagian pangkal leher. Di sini nih, kalau yang panjang. Karena ada tuh binatang-binatang halal lehernya panjang, di sini pangkalnya ya, jangan di bawahnya ya. Demikian tata cara menyembelih binatang diajarkan kepada kita. Kalau kita menyembelih binatang dengan benar, kita diharamkan tidak menyembelih binatang dengan benar, kita diharamkan untuk makannya meskipun termasuk dalam kategori binatang yang halal. Jadi kalau nggak benar menyembelihnya ya, ini juga nanti jadi binatang haram, jadi bangke ya kalau nggak betul menyembelihnya. Maka itu harus menyembelih dengan betul. Namun untuk binatang yang liar seperti burung, karena tidak mungkin bagi kita untuk menyembelih dengan benar, maka cukup bagi kita menggunakan alat yang dapat membuatnya cepat mati. Misalnya kita dapat menggunakan senapan untuk menangkap
dan mendapatkan daging burung yang halal. Ini ada ya tata cara untuk memburu binatang, ya kancil, kelinci, burung, apa sebagainya. Ada tuh tata cara untuk supaya ini bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tembak jos. Nah kalau dia langsung mati itu halal. Tapi kalau dia belum mati, nah itu disembelih ya terlebih dahulu ya, seperti itu. Selain itu, cara mendapatkan daging binatang yang halal harus dengan cara yang benar syariat Islam. Apabila daging tersebut dapat cara tidak halal, maka kita dilarang untuk makan. Misalnya kita tidak boleh makan daging binatang meskipun halal yang berasal dari hasil curian. Begitu juga kita tidak boleh makan daging binatang yang tidak tahu pemiliknya. Ya kambing halal, tapi kalau boleh kambing orang dipotong ya haram. Ya kelinci halal, tapi kelinci orang dipotong sama kita jadi haram. Ya kelincinya halal, tapi karena hasil mencuri, ya begitu, jadi ya, mencurinya itu ya jadi haram, ya nggak boleh konsumsi juga walaupun dagingnya halal, tapi berasal dari kita boleh mencuri. Selanjutnya C, manfaat mengkonsumsi daging halal. Daging binatang halal sangat bagus bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Kandungan gizi dan protein sangat diperlukan tubuh. Untuk kita dianjurkan makan daging binatang yang halal dan terutama yang masih segar. Nah ya, ini adalah manfaat konsumsi ini sangat bagus ya. Pan sate, sop, asal jangan kebanyakan aja ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini bagusnya yang masih segar, terus potong, terus kemudian seperti ayam, potong langsung di sop, langsung di sate atau langsung digoreng dan sebagainya. Nah itu bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, seperti itu. Selanjutnya, akan tetapi kita umat Islam dilarang berlebihan makan daging binatang meskipun halal. Berlebihan dalam makan daging akan membuat tubuh kita berpenyakit justru jadi rentan. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena terlalu banyak makan daging binatang, seperti penyakit darah tinggi dan kelebihan kolesterol. Ya iya. Ya. Jadi harus secukupnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan ya. Makan sate sampai 50 tusuk ya, itu nanti bukannya bagus buat diri kita, jadi kebanyakannya begitu, muntah kita bisa ya begitu. Jadi harus harus secukupnya untuk kesehatan. Setiap yang hal tidak baik dan membahayakan kehidupan kita, tidak kecuali daging binatang yang haram, adalah haram hukumnya untuk kita makan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Nah ini wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya itu udah. Pokoknya standarnya surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifun. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Ya. Kalau udah berlebihan tidak baik, ya. Gitu. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita untuk makan dan minum yang halal dan baik, serta melarang kita untuk berlebihan kita makan dan minum. Untuk itu hendaknya kita meneladani Nabi Muhammad yang hanya makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Nah ini Nabi begitu. Jadi Nabi itu makan itu kalau ketika lapar. Kalau kita mau makan apa aja dah, pokoknya nggak lapar juga. Ya makan, terus makan buah-buahan, minum es, apalagi jus apa sebagainya. Kadang-kadang nggak lapar kita makan aja. Kalau Nabi nggak begitu. Kalau Nabi dia kalau lapar baru makan. Terus kemudian berhenti makan tuh sebelum kenyang. Jadi kalau belum kenyang Nabi udah berhenti dulu. Kalau kita mah kadang-kadang udah kenyang masih makan lagi, ya terus makan terus dan sebagainya. Tuh kalau mengikuti Nabi ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu ikutin Nabi ya. Kalau mau sehat betul-betul. Karena begitu pentingnya manfaat daging halal bagi kesehatan kita, hendaknya kita dapat mengkonsumsi secara teratur sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Salah satu cara yang cukup mudah agar kita dapat mengkonsumsi daging binatang adalah dengan memeliharanya atau melakukan peternakan sendiri
sekaligus sebagai latihan bagi kita untuk bertanggung jawab terhadap binatang piaraan. Misalnya kita dapat melihara kambing atau ayam sendiri, ya kalau kita mampu sih silakan. Ini kalau yang senang-senang melihara ternak, silakan melihara kambing, ayam, apa yang halal-halal gitu ya. Jangan ternak babi, ternak anjing nggak boleh. Ya, ternaknya adalah binatang ternak yang halal. Nanti kalau kita pengen ya tinggal, kalau kita ternak sendiri tinggal motong ya, ayam tinggal motong apa sebagainya seperti itu. Ya, anak-anakku sekalian itu ya. Jadi materi pelajaran pada hari ini materinya tentang binatang yang halal. Nah, ini Bapak tugaskan ya. Itu menulis ayat atau hadis. Ini ada berapa ayat nih? Berarti ini nih, pertama adalah menulis Al-Maidah ayat 1 itu di halaman 39 ya. Ini ya, menulis Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 1. Tulis ayat dan artinya. Terus yang kedua surat Al-Maidah ayat 96. Uhillat lakum saydul bahri. Nah, itu juga ayat dengan artinya. Terus yang ketiga ini nih, yaitu hadis Nabi. Uhillat lana maitatani al-hautu wal jaradu. Nah, itu hadis Nabi ya dengan artinya. Berarti udah 3 itu ya. Terus kemudian berikutnya lagi itu di halaman 39. Terus kemudian selanjutnya di halaman 40. 40 itu hadis Nabi. Ya. Man hardam wa dzukira smurullahi alaihi faqulu rawal Bukhari Muslim, artinya apa-apa yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya maka makanlah. Nah, itu. Jadi berarti ada satu lagi. Di halaman itu tadi hadis Nabi di halaman 40. Terus ada satu lagi di halaman 42. Nah, ini waqulu washrabu wala tusrifu. Itu adalah surat Al-A'raf. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 31. Dan artinya jadi menulis 3 ayat dan 2 hadis. Itu tugasnya ya. Ya, itulah anak-anakku sekalian materi pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya termasuk orang tua kalian. Mohon disimak ya ini videonya ya untuk materi pada hari ini. Pada hari ini khusus untuk yaitu binatang halal dan haram ya. Nanti dilanjutkan lagi binatang yang haram dagingnya. Kalau untuk hari ini adalah binatang yang halal. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, orang tua kalian semuanya sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.